Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, dan kita akan belajar mendiskusikan bersama-sama di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Saudara-saudara, saat ini kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Di triwulan yang ketiga, kita akan melihat judul pada pelajaran yang ketiga adalah awal yang kasar. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus akan menuntun kami sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami baca dan dengar, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami alami dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat tema pelajaran yang ketiga ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bunyi ayatnya berkata seperti ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti yang Musa rasakan, tidak akan mudah bagi Firaun untuk mengizinkan Israel meninggalkan Mesir. Juga tidak masuk akal untuk membiarkan begitu banyak orang berguna, bebas melakukan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh orang Mesir. Jadi harapan rakyat adalah pada mujizat yang akan memaksa Firaun untuk mengabulkan permintaan mereka. Permintaan itu diajukan, ditolak. Ada pembalasan. Musa tidak melakukan sesuatu yang ajaib. Pada akhirnya mengecewakan. Saudara-saudara, mari kita lihat pelajaran sekolah Sabat ini. Kita akan melihat rangkuman dalam setiap bagian pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ketiga. Raja Tutmos III pada waktu itu masih anak-anak. Ketika ia diangkat ke tahta di bawah perwalian Hatshepsut untuk apa, saudara-saudara? Untuk mencegah Musa dinyatakan sebagai Firaun. Musa melarikan diri dari Mesir ketika Tutmos masih remaja. Kita melihat berapa lama, saudara-saudara, 40 tahun kemudian Musa kembali ke pengadilan. Apakah ia datang untuk menuntut haknya atas tahta? Sama sekali tidak. Permintaannya sederhana, biarkan umatku pergi. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 5 ayat 1. Nah, apa respons saudara-saudara? Ini merupakan tantangan, bukan bagi Musa, melainkan bagi Tuhan sendiri. Singkatnya, ia menantang keberadaan Tuhan sendiri dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Nah, menarik saudara-saudara. Sikapnya digunakan dalam kitab Wahyu sebagai simbol untuk mewakili bangsa Prancis selama revolusi abad ke-18. Wahyu 11 ayat yang ke-8. Seperti Firaun, di mana Republik Prancis menyatakan agama dihapuskan dan menyatakan dirinya sebagai bangsa ateis. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa
Bagaimana ketika Musa melakukan tanda-tanda yang telah Allah berikan kepadanya di hadapan umat, mereka percaya dan menyembah. Dalam Keluaran 4 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31, kita dapat membayangkan betapa bersemangatnya mereka menunggu jawaban Firaun atas permintaan mereka. Responsnya sungguh tak terduga. Firaun tidak hanya menolak, tetapi juga memaksa mereka mengerjakannya tanpa memberi mereka bahan-bahan yang diperlukan, melainkan menuntut hasil yang sama. Apa alasan untuk memaksakan perintah yang tidak rasional seperti itu? Musa dan Harun menurut membuat mereka beristirahat dari jerih payah mereka. Keluaran pasal 5 ayat 5. Jika mereka punya waktu untuk berbicara tentang agama dan kebebasan, mereka juga punya waktu untuk mencari-cari alasan. Ketika mereka diperlukan dengan buruk, para mandor mengeluh kepada Firaun, tetapi mereka diabaikan. Mereka kemudian berbalik melawan Musa dan Harun, menuduh mereka memperburuk keadaan mereka. Saudara-saudara, luar biasa apa yang dialami atau dalam pelajaran ini. Nah, kita melihat bahwa di mana ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan mengatakan bahwa sekarang kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Firaun. Karena dengan tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, dan dengan tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Keluaran pasal 6 ayat yang pertama. Jadi Firaun marah kepada Musa. Umat pun marah kepada Musa. Musa tidak marah, tetapi ia cemas. Dan ia berbalik kepada Allah dengan keraguannya. Dalam Keluaran 5 ayat 22 berkata, mengapa engkau menindas umat ini? Mengapa engkau mengutus aku? Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pelajaran ini, dalam ringkasan pelajaran ini, mari kita lihat di sini dikatakan bahwa setelah firman Allah yang menguatkan, Musa kembali berbicara kepada bangsa itu, tetapi mereka tidak mendengarkan. Keluaran 6 ayat 9. Allah kemudian memintanya untuk berbicara lagi kepada Firaun dan memohonkan kebebasan bagi Israel. Musa menolak dan sekali lagi mengemukakan alasannya. Jika umatku tidak mau mendengarkan aku, bagaimanakah Firaun akan mendengarkan aku? Sedangkan aku berkata jahat seperti ini. Musa merasa terpuruk, tertekan, dan kecewa. Namun seperti tokoh-tokoh besar lainnya yang merasakan hal yang sama seperti Asaf dan Ayub, ia tidak menyerah pada keputusasaan. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mengalami keputusasaan, marilah kita menjadikan kata-kata Asaf sebagai kata-kata kita. Tetapi aku senantiasa menyertaimu, sebab engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, dan kelak engkau akan menyambut aku dalam kemuliaan. Saudara-saudara, seorang penulis rohani mengatakan bahwa bangsa Ibrani berharap memperoleh kebebasan tanpa ujian iman khusus, tanpa kesulitan atau penderitaan yang nyata. Namun mereka belum siap untuk pembebasan. Mereka kurang beriman kepada Allah dan enggan menanggung penderitaan mereka dengan sabar sampai Dia berkenan bertindak bagi mereka. Banyak yang lebih memilih untuk tetap menjadi budak daripada menghadapi kesulitan yang akan menyertai pemindahan ke negeri asing. Oleh karena itu, Tuhan tidak membebaskan mereka melalui manifestasi pertama kuasanya di hadapan Firaun. Dia mengatur berbagai peristiwa agar roh tirani raja Mesir
dapat berkembang lebih penuh agar dia dapat menyatakan dirinya kepada umatnya. Ketika mereka melihat keadilannya, kuasanya dan kasihnya, mereka akan memilih untuk meninggalkan Mesir dan mengabdi kepadanya. Saudara-saudara, pastikan kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikannya di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih lewat pelajaran yang indah ini. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga pengalaman Musa, orang Israel, ketika mereka menghadapi berbagai macam tantangan, masalah, di mana ketika mereka tidak diizinkan keluar dari tanah Mesir, mereka tetap dan setia bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami di dalam kehidupan apapun yang kami hadapi, kami tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.